Solidaritas melawan virus corona. Itulah tema Rosi malam hari ini. Mention at Kompas TV untuk komentar Anda terkait topik ini. Hashtagnya adalah Solidaritas Corona. Saya akan ke Surabaya dan juga ke Tokyo. Saya mulai dulu dengan Dokter Corona. Tadi Anda sempat dengar apa yang menjadi pengalaman dan pernyataan sikap dari mahasiswa Indonesia asal Wuhan. Dokter, ada punya komentar? Ya, jadi mungkin perlu dibedakan antara penanganan yang sehat dan berasal dari negara yang terjangkit dengan yang sudah sakit. Nah, ini memang juga harus dibedakan. Artinya kalau yang memang sehat, ya memang tidak perlu diisolasi khusus seperti di rumah sakit. Cuman memang kan, tapi kan prosedurnya seperti apa yang dikatakan WHO, harus ada observasi selama 14 hari kan, 2 minggu kan. Betul, dan terbukti mereka sehat-sehat semua. Betul. Jadi orang kalau udah sehat, masih dalam kondisi sehat, kemudian berasal dari negara yang ada faktor resiko terjangkit, ya memang harus observasi 14 hari. Artinya observasi itu ya isolasi. Dan sebenarnya bagi mereka yang memang baru traveling dari negara yang memang punya sejarah terpapar corona, harusnya tidak perlu merasa malu, nggak perlu merasa rendah diri, itu biasa aja. Dan kita semua yang memang berinteraksi dengan yang bersangkutan juga harusnya biasa aja ya dok ya, supaya ini semua jangan menjadi di bawah di bawah meja aja gitu. Biarkan semuanya bisa secara terbuka supaya pemeriksaan kesehatan ini bisa berjalan dengan transparan. Nah, mungkin saya perlu luruskan dulu masalah biasa saja ini. Jadi artinya biasa saja ini dalam konteks bahwa dia harus memahami dia punya resiko menularkan ke orang lain. Ini berbeda dengan dia resiko menjadi lebih berat. Kalau terkait dengan daya imun, mungkin dia tidak akan menjadi lebih berat. Tapi dia punya resiko menularkan ke orang lain jika memang ada infeksi COVID-19. Oke, ya. Artinya memang biasa saja itu bukan artinya menyepelekan, tetapi jangan kemudian dianggap sebagai aduh ini ada pembawa penyakit nih harus kita jauhi, termasuk juga aduh saya ke Alif di Tokyo. Alif, gimana kamu tadi lihat pengalaman mahasiswa dari Wuhan? Ya, kita kan punya 243 ya teman-teman yang dari Wuhan itu, termasuk yang anak kecil sih. Tapi saya kira dengan begitu kan kita punya 200-an orang yang bisa kasih testimoni dan juga mengajak teman-teman yang lainnya untuk menggalang solidaritas untuk melawan corona. Karena gini, virus ini kan kalau belajar dari beberapa pengalaman wabah misalnya Ebola terakhir di Afrika Barat, yang bisa menggerakkan masyarakat itu sebetulnya adalah lingkungannya sendiri. Betul. Jadi punya kesadaran untuk mengisolasi dan seterusnya itu dari lingkungan masyarakatnya. Dan begini, ada banyak tantangan kan yang akan dihadapi oleh Indonesia gitu loh. Karena kita misalnya, apakah kita bisa menyikapi kalau nanti ada larangan untuk tidak melakukan sholat berjamaah, misalnya begitu ya, seperti dilakukan di Irak gitu loh. Mereka waktu itu baru ada 43 dan sudah langsung menyetop kegiatan-kegiatan berjamaah gitu loh. Nah, reaksi kita bagaimana? Nah, itu perlu dikomunikasikan dan saya kira banyak orang sekarang yang terutama teman-teman yang dari Wuhan ditambah juga mereka yang di dalam pemantauan sekarang itu bisa membuka diri dan kemudian juga sama-sama untuk kampanye ini. Gitu. Karena stigma itu memang gini, saya tadi dengar teman-teman mahasiswa waktu istirahat gitu loh, musuh utama kita, saya harus garis bawahi, musuh utama kita tetap si virus gitu ya. Tetapi ada musuh lain yang juga harus kita waspadai, yaitu stigma dan kita menganggap remeh persoalan ini. Dan sekaligus juga kita terlalu cemas dengan persoalan ini. Jadi ada kata tidak hanya virus, tidak hanya virus. Ya, tapi WHO juga menyebut bukan virus itu sendiri sih, karena memang kadang virusnya itu jadi tidak terlalu besar dibandingkan rasa kecemasan, rasa panik dan hoax itu sendiri. Jadi ada sepakat ya, solidaritas itu bisa dimulai dari kita semua. Apalagi juga dari mereka-mereka yang pernah dalam pantauan, dalam pengawasan kita semua, supaya tidak ada aset yang lebih berguna daripada tujuan besar bersama dan solidaritas itu sendiri.
dengan kehati-hatian ya, karena misalnya kalau solidaritas ini kita tujukan dengan kegiatan massal itu kan agak keliru juga, Ya. karena justru menjaga jarak di dalam apa namanya atau mengurangi kegiatan massal itu sangat penting dalam situasi sekarang. Ya, Anda kan di Tokyo, akan kembali ke Jakarta Iya, dalam waktu dekat ini, Kak. dalam waktu dekat ini. Berarti Anda juga harus mengikuti protokol, harus diobservasi selama 2 minggu. Di dalam pemantauan harus mengisolasi diri gitu ya, dan harus taat dengan kartu alert sehat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Oke, semoga baik-baik aja, safe flight kembali ke Jakarta, dan kita pasti bisa akan ketemu lagi setelah 2 minggu diobservasi. Thanks, Salim. Pak Dokter Corona, sebelum saya berpisah dengan Anda, apa yang bisa dilakukan? Kita perlu tetap kehati-hatian, virus itu juga tetap berbahaya, tapi juga kita perlu solidaritas bersama, melawan bersama penyebaran virus corona ini. Apa yang Anda bisa berikan pada kita semua, pada masyarakat, dalam bentuk solidaritas bersama itu? Salah satunya memang kita harus segera memutuskan rantai penularan. Dalam arti memang teman-teman yang dari Wuhan tadi bisa memberikan informasi yang lebih jelas. Kemudian kita juga bisa mendukung bahwa sebetulnya isolasi yang memang harus dilakukan itu bukan hal yang memalukan, tapi untuk demi menyelamatkan keluarga, lingkungan, itu harus kita dukung gitu. Jadi mungkin isolasi mandiri ini mungkin penting. Ini penting dilakukan oleh orang-orang yang memang dia harus sadar bahwa dia punya faktor resiko menularkan gitu. Dan itu bukan hal yang memalukan gitu. Menurut dokter, tracking pasien itu perlu dilakukan secara tertutup atau lebih baik secara terbuka? Ini bisa dilakukan dua-duanya. Tentu bisa dilakukan dua-duanya. Tapi mana yang lebih baik? Dalam hal ini kalau akan lebih mudah jika itu dilakukan secara terbuka. Anda melihat itu bisa dilakukan lebih baik secara terbuka. Itu tidak akan menimbulkan kecemasan yang punya dampak kecemasan yang lebih besar. Kecemasan ini bisa diatur dengan media komunikasi risiko yang baik juga gitu. Jadi kita beri pengertian dulu secara luas sehingga masyarakat pada saat itu dilakukan saat terbuka sudah lebih siap. Saya kira itu penting. Karena tadi Anda katakan di karena wabah ini ya. Silakan Anda duluan, dokter. Wabah ini hanya isolasi ya. Ya, karena seperti yang tadi dokter lakukan bahwa diobservasi, diisolasi itu sebuah treatment yang memang perlu dilakukan, tidak perlu ada rasa ketakutan yang berlebihan, termasuk juga tidak perlu ada labeling yang berlebihan pada mereka yang memang harus diobservasi. Itu protokol kesehatan biasa saja. Biasa dalam arti ya yang memang harus dilakukan. Tidak ada sesuatu yang menakutkan dari perawatan itu atau treatment itu. Betul, kan juga tidak selamanya. Ini hanya sampai maksimal 2-3 minggu. Dan terbukti juga banyak pasien. Dan selama isolasi ya betul. Pasien positif corona tetap sehat. Dia bisa tetap bermain di media sosial, masih bisa nonton TV. Ya artinya biasa saja kegiatannya, cuman hanya menghindari di tempat-tempat keramaian. Oke, baik. Dokter Corona Rintawan, Tim Dokter Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC dari Surabaya. Terima kasih banyak sudah bergabung di Rosi. Teman-teman dari sekolah relawan yang dari H+1 Presiden Jokowi memberikan pengumuman, Anda langsung bergerak di Depok. Apa goal Anda sebenarnya? Apa untuk Depok saja? Atau Anda sesungguhnya punya goal yang lebih besar lagi untuk Indonesia? Iya, sebenarnya kita pengen menjawab kepanikan tadi. Akhirnya kita melakukan ini sebenarnya bukan hanya untuk Depok sebenarnya, tapi juga untuk di wilayah-wilayah lain. Dan terbukti ketika kita aksi kemarin, sebenarnya kan kreativitas kita akhirnya yang diuji gitu ya. Akhirnya bener pas kita pada buka handphone, teman-teman kita pada nanyain, ini bisa nggak dilakuin gitu juga misalkan di Palangkaraya, misalkan. Oh, Kalimantan? Ya, ada yang di CFD di Kalimantan, itu mereka di Palangkaraya juga melakukan aksi yang sama kayak gitu. Bahkan dia seneng ya kalau langsung kayaknya jadi viral ya. Iya, di Sudirman, di Bogor gitu kan. Akhirnya nggak tahu ya, kreativitas kita sebenarnya empati kita kan bagaimana kita diolah
Dan guru kita selalu berpesan bahwasanya mulai dari yang ada gitu, tidak mengada-ada dan tidak menunggu semuanya tersedia. Wow. Jadi menurut kamu tuh sebenarnya lebih banyak anak muda Indonesia yang solider atau lebih banyak yang pesimis, takut? Lebih banyak mana sih sebenarnya kalian lihat? Ya tergantung di mananya gitu ya. Kalau misalkan tadi saya ke desa gitu, Karang Taruna desa biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau di kota kan kita mungkin dia lebih banyak dapat informasi gitu ya. Dia lebih banyak mungkin ada di keramaian, entah di stasiun, di terminal, aktivitasnya lebih cenderung, wah ini cenderung lebih ada ketakutan itu kan. Akhirnya mereka punya cara-cara tersendiri gitu agar mereka sebenarnya nggak panik tapi mereka juga tetap harus terus waspada gitu. Di atas itu semua sebenarnya dengan contoh apa yang kalian lakukan dan ada gayung bersambut di Pontianak, di mana lagi tadi? Ya di Jabodetabek ya sebenarnya. Palangkaraya, Jabodetabek. Tetap ada satu kabar baik bahwa banyak di antara kita yang tetap memiliki solidaritas. Banyak juga anak-anak milenial yang sangat solider dengan kasus yang meresahkan, tapi kita semua jangan panik, tetap berhati-hati dan ada solidaritas di antara kita semua. Terima kasih untuk Pras, terima kasih juga untuk Syarif, sukses untuk sekolah relawannya. Yang paling berbahaya dari pandemik virus corona ini bukan melulu tentang virus itu sendiri, tapi tentang rasa takut yang menyebar dengan cepat dan masif. Belum lagi stigma yang melekat pada pasien. Yang kita butuhkan saat ini adalah pemahaman tentang kesehatan, rasa kemanusiaan, dan solidaritas. Saya menutup Rosi episode malam ini dengan cuplikan video klip penyanyi muda Indonesia Fatin bersama 13 penyanyi Asia lainnya yang menyerukan solidaritas untuk melawan corona. Saya Rosyana Slalahi, terima kasih, selamat malam.